Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan lil muslimin wa ja'ala ibadatal haji wa 'idal adha min sya'airillah wa ihya'iha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pagi hari ini kita bersama-sama menunaikan salat Idul Adha sebagai wujud ibadah menunaikan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kekhusyuan jiwa yang tulus. Kita bersimpuh diri di hadapan Allah yang Maha Agung untuk bertakarrub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, mensucikan diri dari segala salah dan dosa, serta berazam meraih pahala terbaik darinya. Kita kumandangkan takbir, tahmid dan tasbih, tahlil, diikuti salat dan menunaikan ibadah kurban sebagai wujud rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, sebagaimana di dalam firman-Nya Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang akan terputus. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan penerus risalah perjuangannya. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di lapangan ini. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Ketika kaum muslim di negeri ini tengah menunaikan salat Idul Adha, saudara-saudara kita kaum muslimin sedunia sedang menunaikan rangkaian ibadah di tanah suci. Kebesaran peristiwa itu ditandai dengan berkumpulnya jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia di padang Arafah untuk melakukan wukuf. Mungkin hari ini sudah berada di Mina karena mereka beridul adha hari kemarin. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, Kongres Akbar ataupun muktamar umat Islam sedunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyempurnakan rukun Islam. Idul Adha, ibadah haji yang dan berkorban bagi setiap muslim merupakan wujud bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengandung makna ruhaniyah tentang ajaran kepasrahan diri. Sebuah kepasrahan autentik, kepasrahan al-hanif
yang secara vertikal menjadikan setiap kaum beriman meneguhkan jiwa ketauhidan untuk selalu taat kepada Allah yang Maha Esa, sekaligus merawat setiap perilaku agar tetap lurus di jalan benar, di jalan yang benar, dan tidak terjerembab ke jurang batil dan kemusyrikan. Insan yang bertauhid akan membenamkan hawa nafsunya pada kehanifan diri berupa jiwa yang bening dan bersih dari noda dan syirik serta dosa. Ibadah korban tidak dapat dipisahkan dari ibadah haji, karena salah satu ritual atau manasik haji yaitu melempar jumrah merupakan manifestasi dari napak tilas perjuangan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengaktualisasikan atau membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan dan mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam, anak yang paling dicintai, yang diharapkan dan dirindukan. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyisakan ruang ataupun merasa berat hati untuk mengorbankan segala yang dimilikinya, termasuk anak yang paling dicintainya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itulah cinta dengan totalitas, cinta tanpa pamrih dan tanpa syarat. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Prosesi dan ritual haji memang sangat syarat dengan dinamika cinta kasih, rahmah, karena cinta dua insan Nabi Adam alaihissalam dan juga ibunda Hawa yang telah lama berpisah, saling mencari dan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah, bukit cinta dan kasih sayang di kawasan Arafah. Keduanya saling mencari cinta sejati, cinta kemanusiaan dan cinta kepada ilahi. Dalam usaha mencari dan menemukan cinta kemanusiaan itu terdapat semangat perjuangan yang tulus dan kerelaan berkorban, sehingga membuahkan kearifan Arafah yang mendalam, baik kearifan personal, kearifan sosial, maupun kearifan keduniaan dan kearifan keakhiratan. Karena itu jamaah haji yang khusyuk meraih cinta Tuhan, cinta ilahi, harus berhenti sejenak sambil berefleksi yang dimanifestasikan atau diwujudkan dalam ibadah wukuf di Arafah. Sejarah Arafah adalah sejarah pencarian cinta dan kasih sayang yang sangat humanis, manusiawi, berorientasi kepada kesadaran pentingnya mencintai sesama dengan menghormati dan menegakkan hak asasi manusia, dan kesadaran perlu cinta masa depan, cinta ukhrawi dan cinta ilahiyah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Di Arafah ini pula Nabi Muhammad SAW dulu pernah menyampaikan integrasi cinta ilahi dan kemanusiaan dengan tidak menumpahkan darah, dengan cara perdamaian, hidup harmoni, kemudian anti kekerasan, serta menjaga hak properti, anti korupsi, eksploitasi, dan cara memperolehan harta secara tidak halal dan ilegal, dan menjaga kehormatan diri, anti pelecehan, anti perbuatan amoral. Cinta kemanusiaan juga diperagakan oleh ibunda Nabi Ismail alaihissalam pada saat mencari air kehidupan, ketika diminta tinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di lembah Mekah sambil diberi amanah memelihara putranya yang satu-satunya. Nabiullah Ismail alaihissalam di tanah yang tandus, gersang tanpa tanaman dan tumbuh-tumbuhan, perbekalan makan dan minum yang dimiliki ibunda Hajar semakin habis dan menipis. Cinta ibunda Hajar tumbuh bersemi mengasihi putranya karena keyakinan dan cintanya kepada Allah dan rasa hormatnya kepada suami. Ibunda Hajar berusaha mencari air kehidupan untuk anaknya yang mulai kehausan karena kekurangan air dan kehabisan air. Cinta anak,
cinta kepada anak mendorong ibunya memaksimalkan segala usaha demi masa depannya. Daya juang dan etos pengorbanan tanpa kenal lelah karena anak yang dicintainya menjadikan sang ibu melejitkan tekad kuat dengan hati yang bersih dan tulus untuk terus mencari dan menemukan air kehidupan, sehingga apa yang diusahakan hanyalah semata-mata mencapai keberkahan dan kepuasan bagi masa depan anaknya. Cinta seorang ibu yang tanpa pamrih mengantarkan masa depan Nabiullah Ismail alaihissalam yang penuh dedikasi, penuh pengorbanan. Sejarah dan dinamika cinta anak manusia juga terjadi ketika di Mina, di mana yang merupakan lembah cinta dan lembah cita-cita. Di tempat ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah diuji imannya melalui mimpi berupa perintah menyembelih anak yang sangat dicintainya, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur, artinya Ismail, ia sanggup bekerja sama dengan ayahandanya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa menurut pendapatmu." Maka Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Cinta ilahi, cinta kepada Allah harus melebihi dan mengatasi segala bentuk cinta yang ada. Cinta keduniaan, cinta kekuasaan, cinta harta benda, cinta kedudukan, terutama cinta pada belahan hati, yaitu putra, putri. Pengorbanan di Mina memberikan pelajaran kepada kita bahwa cinta ilahi, cinta kepada Allah mengharuskan totalitas kepasrahan, ketaatan, dan ketulusan, mengorbankan segala yang dimilikinya, termasuk anaknya sendiri yang paling dicintainya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam? Karena Nabi Ismail alaihissalam adalah merupakan sesuatu yang paling dicintai oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena manusia kerap terjebak dalam cinta buta, yaitu cinta dunia, cinta harta, cinta anak, cinta wanita, dan cinta tahta. Sementara ia sering melupakan cinta abadi, yaitu cinta ilahi, cinta kepada Allah yang Maha Kuasa. Singkatnya, jangan berharap meraih cinta abadi atau cinta ilahi jika tidak ada pengorbanan sepenuh hati terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling kita cintai. Itu esensi daripada pendidikan cinta. Dengan kata lain, pendidikan cinta yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala merupakan senjata yang paling ampuh untuk menangkal segala bujuk rayu setan yang selalu menyesatkan. Pendidikan cinta dalam ibadah korban sebagaimana ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa manusia seperti Nabiullah Ismail alaihissalam yang dicita-citakan dan yang dicintai oleh ayahandanya untuk meneruskan perjuangannya tidak pantas dan tidak semestinya disembelih untuk dikorbankan. Terlalu mahal manusia dijadikan korban. Biarlah hewan-hewan saja yang dikorbankan agar manusia tidak lagi berperilaku seperti perilaku hewan korban. Walhasil, dengan pendidikan cinta melalui korban, manusia harus dihormati, manusia harus dihargai, dicerdaskan dan diberdayakan, bukan disikapi dengan kekerasan, penindasan, pelecehan, apalagi
pengorbanan. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Karena itu tidak mungkin dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala bila kita lebih mencintai ego dan individualitas kita, keakuan kita. Karena itu jika kita mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita kepada yang lain, niscaya kita akan dapat mencintai dan menyayangi sesama. Dengan mengorbankan nafsu kebinatangan dan ego yang ada dalam diri kita, kita akan dapat meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal pendidikan cinta Allah ini, kita akan dapat meraih cita-cita mulia dan agung dalam kehidupan ini, mencintai sesama dengan penuh dedikasi kemanusiaan. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di akhir khutbah ini marilah kita berdoa agar sholat Idul Adha, ibadah korban serta segenap ibadah kita selaku muslim melahirkan kehidupan yang khusyuk, baik dan utama. Dan juga kita berdoa saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci diberikan segala kemudahan dan keberkahan oleh Allah serta bisa meraih haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah akhir khutbah ini kita bersama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita upayakan, baik itu ibadah Idul Adha, sholat Idul Adha maupun korban yang kita di tanah air ini, yang kita lakukan, mudah-mudahan selalu mendapat ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah ya Rabb, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini, tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu. Ya Allah, jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu menjadikan hamba-Mu semakin pandai bersyukur kepadamu. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang maha menatap, wahai Zat yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami. Tutupilah seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran lama yang kelam di masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami telah menzaliminya. Jadikanlah sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul khotimah. Lindungi kami dari siksa kuburmu ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.